Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa pada pagi hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Dan tentunya ini adalah amalan yang luar biasa, ya. Maka di dalam sebuah hadis disebutkan, man sholat as-subah fahuwa fi dimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh maka berada di jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun juga mengetahui bahwasannya sholat ini luar biasa kedudukan di dalam Islam, ya. Sampai-sampai Rasul mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu ya yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Bahwasannya amal pertama kali nanti, ya, yang berkaitan dengan amal yang nanti pertama kali akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan oleh seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sholatnya, ya. Jadi pertama amal yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah masalah apa? Sholat, ya. Setelah apa? Akidah, karena kalau akidah berkaitan dengan keyakinan, tapi berkaitan dengan amaliyah, maka yang pertama kali adalah sholatnya. Maka fa'in sholuhat faqad aflaha wa anjah. Maka barang siapa yang sholatnya itu bagus, maka faqad aflaha wa anjah, maka dia akan mendapatkan kemenangan dan juga keselamatan, ya. Tetapi ketika fa'in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi ketika sholatnya itu tidak bagus, tidak dijaga, maka sungguh faqad khaba wa khasira, maka dia akan merugi, ya. Dan ini pun sholat adalah sebagai pembeda antara seorang muslim dengan kafir, ya, gitu. Sehingga sampai-sampai ada pertanyaan ini, ya. Lalu bagaimana seorang muslim, ya, seorang muslim tetapi dia tidak sholat ketika masa hidupnya, ya, kemudian meninggal, ya, apakah kita sholatkan atau tidak? Seorang muslim tapi dalam kehidupan seharinya dia apa? Tidak sholat. Lalu ketika meninggal disolatkan atau tidak? Ya, disolatkan atau tidak? Ya, maka ada suatu pertanyaan dan ditanyakan oleh Syekh Utsaimin, dan pada saat itu kemudian ditanya tentang lalu bagaimana seorang muslim, dohirnya muslim, ya, tetapi dia tidak pernah sholat sama sekali, ya, tidak pernah sholat sama sekali. Lalu apakah meninggal kemudian kita sholatkan? Ya, kemudian beliau mengatakan, ketika seorang muslim, ya, berada di lingkungan hidupnya, di lingkungan orang-orang kufar, ya, di situ mayoritasnya adalah orang non muslim, ya, orang kafir, ya, maka muslim itu disolatkan, ya, disolatkan. Kenapa?
ya, untuk menunjukkan bahwasannya ya seorang muslim dengan satu itu apa? Ada saling kepedulian. Ya, sehingga Pak, orang-orang kufar tidak akan menganggap bahwasannya itu muslim dia, tapi nggak ada yang mau ngurusi. Itu dia nggak mau ada yang menyulatkan sesama muslim, sehingga Pak akan memberikan sebuah ya kemadharatan yang lebih luas manakala tidak disolatkan, karena Pak menunjukkan muslim tidak ada kepedulian. Ya, ketika seorang muslim meninggal di dalam kondisi apa? Masyarakatnya adalah banyak orang-orang kufarnya daripada muslim. Tapi kemudian beliau menjawab, ketika seorang muslim ya, ketika seorang muslim kemudian meninggal ya, tetapi dia ya, di dalam hidupnya tidak pernah sholat ya, maka beliau menjawab, yaitu tidak disolatkan. Ya. Kenapa? Supaya memberi pelajaran bagi yang hidup bahwasannya yang orang sholat ya orang di sholat nih ya, sehingga orang hidup akan mengambil pelajaran bahwasannya wah besok ya orang sholat aku renek sih nyolat nih. Tapi setelah melihat itu kemudian yang muslim itu mesti sholat, berkona ya orang sholat orang di sholat. Nah ini berarti apa? Ternyata berdasarkan kemaslahatan ya. Nah, maka Pak, inna awal ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah ya min amalihi sholatu ya, maka yang pertama kali ya, apalagi sholat luar biasa, sholat orang iso dimaten kon ya linggi orang iso turu gak iso obah itu kedhen kok ya sholatnya kami kedhen ini yang sehat ya sholat kami kedhen kok ya, sampai segitunya penjagaan di dalam sholat ya, sampai hanya seseorang bisa berkedip saja ya, itu pun masih diminta untuk apa? Sholat, walaupun hanya dengan isyarat, dengan apa? Berkedip ya. Maka sungguh luar biasa nikmat yang luar biasa ya, manakala ya kita diberi oleh Allah SWT kemudahan di dalam melaksanakan sholat, terutama sholat subuh yang mempunyai keutamaan yang luar biasa ya. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh ya, maka dia berada di jaminan Allah SWT, berada di pertolongan Allah SWT ya. Nah, ini luar biasa dan nikmat. Bahkan kita umat akhir zaman ya, umat akhir zaman ya, umat akhir zaman, tetapi di situ disanjung oleh Rasulullah SAW ya, yaitu umat akhir zaman wis gak pernah ketemu Nabi ya, tetapi apa? Mampu beriman ya, mampu beriman kepada Al-Quran ya, padahal orang ketemu Nabi ya. Sampai di dalam sebuah riwayat Anas bin Malik ya radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah berkata ya, ayyul khalqi a'jabu imanan ya. Sebenarnya makhluk mana sih yang mempunyai keimanan yang luar biasa? Yaitu makhluk Allah SWT, ciptaan Allah SWT sih yang mempunyai apa? Iman yang luar biasa, iman yang menakjubkan ya. Itu ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat ya. Makhluk Allah, ciptaan Allah yang mempunyai keimanan yang apa? Luar biasa. Kemudian para sahabat mengatakan malaikat ya, malaikat ya. Kenapa? Ya, alasannya karena malaikat adalah makhluk yang tidak apa? Pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Senantiasa melaksanakan, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah mengingkari Allah Subhanahu wa taala, dan dia senantiasa ketika Allah perintahkan mesti melaksanakan. Itu malaikat ya. Tetapi jawaban Nabi siapa? Nah, al-malaikat ya. Kaifa malaikat la yu'minun. Gimana malaikat
tidak beriman, memang fitrahnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai apa? Tangan kanan Allah Subhanahu wa taala sebagai ya, diperintah oleh Allah langsung melaksanakan. Bagaimana enggak mau beriman? Mesti beriman. Ya. Mesti beriman. Ya. Kemudian para sahabat kalau bukan malaikat sama. Ya. Ya. Kemudian para sahabat menjawab apa? Nabi. Nabi. Kemudian Rasulullah SAW pun menjawab an-nabiyun yuha ilaihim fa kaifa la yu'minun. Padahal wahyu itu diturunkan kepada Nabi, nggak mungkin tidak apa? Beriman, mesti apa? Beriman. Bong Al-Quran langsung diturunkan kepada Nabi, nggak mungkin tidak beriman. Kemudian para sahabat itu menjawab as-sahabah berarti yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Rasul pun juga berkata as-sahabah kaifa la yu'minun ma'al anbiya. Bagaimana sahabat itu tidak beriman sementara apa? Ya. Dia hidupnya bersama Rasulullah SAW, kemudian apa dibimbing oleh Rasulullah SAW. Bagaimana tidak beriman? Ya. Mesti dia mempunyai keimanan yang luar biasa. Ya. Mempunyai keimanan yang luar biasa. Ya. Ya. Kemudian Rasulullah pun menjawab walakin a'jaban nas imanan. Ya. Akan tetapi seseorang yang mempunyai keimanan yang luar biasa itu adalah qaumun yaji'una min ba'dikum fayajiduna kitaban minal wahyi fayu'minuna bih wa yattabi'una. Jadi yang disebut seseorang dipuji oleh Rasulullah SAW manusia yang mempunyai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai iman yang luar biasa adalah seorang kaum yang datang setelah kalian, kemudian dia mendapatkan wahyu atau mendapatkan Al-Quran itu, kemudian fayu'minu nabi, kemudian apa? Dia beriman terhadap Al-Quran itu, beriman terhadap Al-Quran. Kemudian apa? Wayat tabi'unah, kemudian mengikuti Al-Quran ini. Gimana? Karena apa? Hidupnya jauh dari Rasulullah, hidupnya jauh dari para sahabat, hidupnya jauh dari para tabi'in. Tetapi ketika dia mendengar Quran, kemudian dia beriman terhadap Al-Quran itu. Kemudian apa? Wayat tabi'unah, kemudian mengikuti Al-Quran tersebut. Ini berarti apa? Orang yang tidak pernah ketemu Nabi, bahkan hidupnya tidak bersama Nabi. Dan kita pun tidak pernah mendapatkan sahabat, hidup bersama sahabat maupun tabi'in, tapi kemudian kita mempunyai keimanan, berarti ini luar biasa keimanannya. Maka di sini fahum a'jabul khalqi imanan, dialah yang memiliki keimanan yang luar biasa, luar biasa. Ini dipuji oleh Rasulullah SAW. Maka ini yang harus senantiasa kita jaga. Kita jaga karena apa? Hidayah, sehingga yang terpenting itu sebenarnya apa? Hati kita, hati kita. Maka luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita. Maka kita sering berdoa dengan apa? Rabbi shrahli sadri, yaitu lapangkanlah dadaku. Karena apa? Di dalam ayat yang lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan seseorang untuk mendapatkan hidayah, barang siapa yang ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan seseorang itu mendapatkan hidayah, mesti apa? Yashrah sadrahu, maka Allah akan lapangkan apa? Dadanya. Lapangkan dadanya. Nah, maka ini salah satu sumber hidayah adalah bagaimana memupuk hati, yaitu apa? Mampu membersihkan apa? Hati. Maka di dalam sebuah kitab disebutkan ketika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, apapun itu, maka jalan tidak lain dan tidak bukan adalah wayang bagi ayyutahhira qalbahu minal adnas.
Hendaknya seseorang itu apa? Yutahhiru qalbahu, membersihkan, mensucikan apa? Hatinya dari adnas, yaitu apa? Kotoran-kotoran apa? Hati. Ya. Kotoran-kotoran hati. Ya, apalagi hati itu sebagai apa? Wi'a'ul ilm. Ya, sebagai wadahnya apa? Ilmu. Ya. Ya. Sehingga termasuk orang kok mendapatkan keberkahan dan tidaknya suatu ilmu itu tergantung bagaimana apa? Wi'a'ul ilmnya. Ya, tergantung dari apa? Wadah ilmunya, yaitu apa? Wadahnya adalah hati itu. Ya. Maka seseorang hendaknya di dalam kitab Ta'dibul Ilm adalah ya, ketika seseorang ingin menuntut ilmu, yang perlu disiapkan adalah wadahnya. Ya. Wadahnya. Ya, setiap apapun, sekecil saja apapun saja butuh wadah. Ya. Permen saja di wadahi. Yang orang diwadahi kalau nasi tubuh, ya, mesti apa ada. Ini berarti apa? Luar biasa. Ya, ya. Maka kemudian sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Ya. Berbeda dengan sebaliknya, barang siapa yang Allah menginginkan seseorang itu sesat, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, ya, menjadikan hatinya apa? Sempit, ya, enggak lapang, enggak terbuka. Ya. Kenapa? Dikarenakan namanya so'adu bisama. Ya, dikarenakan apa? Dongak terus. Ya, maka orang sombong itu biasanya apa? Anggur lagi pertanyaan nganggur, dongak terus, gitu. Berbeda dengan orang tawadhu. Ya, tawadhu mesti apa? Menundukkan pandangan, ya, bodul basar. Bahkan kalau di Jawa, kalau ada orang sepuh yang berada di jalan kemudian kita melewatnya, mesti apa? Nunduk, ya, dungkluk. Dikarenakan apa? Bagian dari sifat apa? Tawadhu. Ya. Bagian dari rasa apa? Hormat. Ya, menganggap bahwasanya orang selainnya itu lebih baik, ya, lebih baik. Ya. Maka ciri-ciri salah satu orang sombong biasanya apa? Dongak. Ya. Ya. Senantiasa dongak fis sama, ya, kan nama ya so'adu fis sama, ya, ya, senantiasa apa? Mendongak, ya, ya. Nah, sehingga ini hati yang perlu kita ingat. Terlebih adalah bahwasanya Quran itu adalah sebuah manqobah jalilah. Ya, ya. Manqobah jalilah itu adalah, ya, sebuah perjalanan untuk menuju puncak, ya, kemuliaan. Yang dinamakan dengan manqobah jalilah itu adalah perjalanan untuk menuju pada puncak kemuliaan. Ya. Berarti kalau kita naik kepada puncak itu mesti berat atau tidak? Berat. Ya. Berat. Ya. Sehingga untuk mencapai puncak itu, ya, tidaklah mudah. Ya. Maka dikatakan, ya, bahwasannya Al-Quran itu adalah sebuah manqobah jalilah. Yaitu adalah sebuah perjalanan menuju puncak yang mulia. Ya, maka salah satu contoh, ya, ataupun hal yang harus ketika seseorang, ya, ingin, ya, ya, mendapatkan sebuah, ya, kemuliaan, maka hendaknya adalah Anda mempunyai sifat adalah al-imtisaku bil wahyi. Ya. Ya. Al-imtisak bil wahyi, yaitu apa? Berpegang teguh terhadap wahyu. Ya. Berarti apa? Wahyu berarti apa? Yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Ya. Ya. Al-Quran. Ya. Kenapa? Ketika seseorang mempunyai sifat istimsak, ya, ya, maka di dalam surah Al-Baqarah itu, ya, di dalam setelah Allah la ilaha illallah ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Bahwasanya di dalam agama tidak ada namanya apa? Paksaan. Ya. Ketika seseorang itu wa yu'min billahi, kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya. Maka dia apa?
akan senantiasa berpegang teguh. Ya. Ya, maka berarti kalau seseorang ingin mendapatkan sebuah ya perjalanan untuk mencapai puncak kemuliaan, tidak mau dan tidak bukan adalah al-intimsaku bil wahyi, yaitu apa? Mengikuti, berpegang teguh terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Maka ketika seseorang berpegang teguh terhadap Al-Qur'an, itu dia akan mendapatkan dua hal. Ya. Ya, akan mendapatkan apa? Dua hal. Ya. Ya. Yaitu dia akan mendapatkan as-sa'adah. Ya. Ya. Yaitu dia akan mendapatkan kegembiraan, ya, as-sa'adah, sebuah kesenangan. Ya. Dan dia pun juga akan mendapatkan ala tariqatil aman. Ya. Maka dia akan berada di jalan yang aman. Ya. Ini ketika seseorang itu mempunyai sifat istimsak. Ya. Apalagi ya kemudian as-sa'adah ini bukan hanya sa'adah fid dunya saja. Ya. Ya. Di sini disebutkan ya, al-hidayah was sa'adah fid dharaini. Ya. Ya. Seseorang akan mendapatkan kesenangan, akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan kegembiraan itu fid dharaini, yaitu di dalam dua tempat, yaitu apa? Di dunia maupun di akhirat. Ya, apalagi Quran itu diturunkan bukan untuk mempersulit, Pak. Ya, maka salah satu kenapa Quran itu disebut sebagai mukjizat, ya, 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 mukjizat. Ya, salah satu kenapa sebabnya Al-Quran itu sebagai mukjizat. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu bukan untuk mempersulit umatnya, ya. Itu dikarenakan semua aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran itu, ya, itu semuanya bisa dilakukan oleh manusia. Mana istilahnya syariat, ya, di dalam Al-Quran atau Sunnah yang kemudian tidak ada yang bisa melakukannya, hampir semuanya bisa. Ya, ya, walaupun ada si A tidak bisa, mesti ada orang lain yang bisa, pasti itu. Ya. Karena apa? Ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada kalian itu untuk apa? Litashqa, supaya kalian itu apa? Berat. Tidak. Ya. Tidak. Tetapi apa? Sebagai solusi di setiap hal-hal kehidupan di dunia. Ya. Sehingga nggak ada ya salah satu bentuk ya bahwasanya syariat yang di situ di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, ya apa yang diinginkan oleh Rasulullah, ya mesti ada saja yang bisa, seberat apapun, ya seberat apapun, kisos ada juga walaupun kita tidak, tetapi ya mesti ada di suatu wilayah yang lain juga menerapkan hal tersebut, padahal apa? Berat. Misalkan mencuri, potong tangan. Mungkin di sini tidak, tetapi mesti di tempat lain pasti ada yang melakukannya. Sehingga Pak, seberat apapun itu bagian dari mukjizat, sehingga Pak mampu dilakukan oleh manusia. Ya, apalagi itu tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah Toha mengatakan ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ya tidaklah ya kami turunkan Al-Quran itu ya kepada kalian itu untuk supaya kalian apa? Berat. Ya, tetapi di situ ya untuk menjadi sebuah solusi. Ya. Maka di sini disebutkan fal hidayatut tam ya was-sa'adah al-haqiqiyah hiya fi ittiba'i li kitabillahi alladzi anzalahu. Ya. Sehingga sebenarnya petunjuk yang sempurna, kemudian kegembiraan, kemenangan yang hakiki, ya disebutkan di sini hidayah yang sempurna, hidayah yang paling bagus, hidayah yang istilahnya tidak ada bandingannya yang lain, dan juga kesenangan, ya kesenangan yang hakiki itu adalah manakala seseorang itu fittiba ili kitabillahi ta'ala, yaitu dia ittiba, mengikuti terhadap Al-Quran. Makanya kita ya hukukul Quran, ya hukukul Quran itu adalah hak-hak Al-Quran itu
bukan hanya pada kata kita baca saja, tetapi perlu adanya sebuah namanya tazkiyah dan juga ta'lim. Ya, jadi ada di dalam Al-Quran itu, maka tugas kenabian itu kama arsalna fikum rasulan minkum, ya, bahwasanya sebagaimana Allah SWT utus seorang rasul dari golongan kita, ya, termasuk salah satu hikmahnya, Pak. Kenapa kok Rasulullah SAW, ya, istilahnya seorang ummi yang tidak bisa baca tulis, kan gitu, ya. Seorang rasul tidak bisa baca tulis, ya. Ini hikmahnya apa? Ya, hikmahnya ini ketika turunnya wahyu Allah SWT, maka ini seakan-akan bukan mengada-ada. Ya. Kalau dia bisa baca tulis, mesti orang menganggapnya itu mesti tulisannya Muhammad. Ya, ya mesti kawiannya Muhammad. Sehingga Pak, tidak ada batasan untuk itu. Sehingga Pak, Allah salah satu hikmah Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi yang ummi adalah supaya Pak, tidak ada prasangka itu buatan manusia, ya, 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 buatan manusia, ya, sehingga Pak, memang Quran tidak ada kekaguan, ya, la raiba fihi, jelas, ya, bahkan sampai ditantang oleh Allah SWT, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Cukup kalau kamu ragu terhadap Quran, datangkan sini satu surah saja, ya, atau bahkan ya 10 ayat saja, nggak ada yang mampu. Karena memang itu adalah, ya, turun, ya, dari sesuatu yang hak, ya, oleh yang hak dan diberikan kepada yang hak. Sehingga disitulah, ya, kalau seseorang, ya, bahwasanya ittiba itu adalah sebuah hidayah yang luar biasa, ya, yang hendaknya kita jaga, ya, karena tidak semuanya, ya, bisa mendapatkan hidayah. Ya, tetapi tentunya hidayah itu dicari. Salah satunya yang kita pergi ke majelis-majelis seperti ini untuk menjaga apa? Ini. Terlebih apa? Rasul mengatakan bahwasannya agama seseorang itu tergantung agama temannya. Ya, ini berarti salah satu, ya, kalau kamu perhatikan ternyata pendidikan, ya, di sekolahan, ya, kemudian di pondok pun, di mahat-mahat pun, ya, itu pengaruh terbesar bagi seorang anak didik adalah ternyata teman. Ternyata teman. Kenapa? Benar kata Rasul bahwasannya agama seseorang itu tergantung teman. Ya, kalau dia dapat, ya, teman bagus, ketika dia pasti apa, teman satunya apa, memberikan sebuah apa, nasihat, motivasi. Ya, maka ketika kita kumpul bersama orang-orang tua wali murid itu sebenarnya penyebab utama anak tidak betah di pondok itu apa? Ya teman, gitu. Ya teman. Kenapa? Nggak mungkin guru mengajarkan yang nggak baik, gitu. Yang nggak baik, gitu. Pasti. Ya. Maka di sini ketika seseorang ingin mendapatkan hidayah yang sempurna, kegembiraan, kesenangan, kesejahteraan, itu adalah satu jalan-jalannya adalah ittiba li kitabillah, mengikuti Al-Quran, wal iltizamu bi ahkamihi wa tatbiqihi, ya, ya. Yaitu apa? Iltizam itu melazimi hukum-hukumnya, ya, ya. Kita mengetahui hukum-hukumnya Allah SWT sudah jelas, ya. Hanya saja terkadang kita belum bisa melakukannya, ya. Tetapi ketika kita belum bisa melakukannya, ya, kita berusaha untuk apa? Tidak menentangnya, ya, tidak menentangnya. Paling tidak apa? Hanya untuk, ya, belum mampu saja, ya, ya, belum mampu saja dikarenakan apa? Keterbatasan. Ya, maka kita diminta untuk memang tidak menyepelekan apa? Orang lain di dalam apa? Amaliyah. Misalkan kita bisa beramal ini, sementara orang lain belum bisa beramal seperti kita, ya, itu pun kita tidak boleh meremehkan orang lain tersebut. Bisa jadi orang lain tersebut apa? Mempunyai amalan yang tersembunyi yang di situ lebih baik dari dirinya. Ya, karena apa? Kita tidak tahu mana yang di istilahnya ikhlas. Maka seseorang itu punya skala prioritas di dalam apa? Amaliyahnya, Pak. Ya, oh, sini adalah ahlu ilm, di sini ahlul ibadah, di sini ahlul sholat, di sini ahlul kitab. Ya, ya, ya.
dia sebagai ahlul wirid juga bisa. Ya, kenapa? Mempunyai skala prioritas dan semuanya Allah melihatnya adalah dari sisi apa? Keikhlasannya di dalam apa beramal itu. Ya, maka bisa jadi orang yang beramal besar di hadapan manusia ternyata malah kecil di hadapan Allah, atau malah sebaliknya di hadapan manusia itu kecil tetapi ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala besar. Kita nggak tahu gitu. Makanya kita hanya diminta untuk apa? Ya, beramal dan beramal. Sehingga mengiltizami ya bi'ahkamihi wa tadbihi, ya mengiltizami, melakukan, melaksanakan ya yaitu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan juga apa mempraktekannya. Ya, tentunya tujuan kita menuntut ilmu kalau bukan untuk diamalkan apa? Ya, gitu. Ya. Sehingga pada mungkin gitu. Ya mesti apa sedikit-sedikit untuk kita amalkan. Ya, paling tidak kalau toh pas tidak setuju dengan otak kita ya kita mencoba melarang otak kita ya itu untuk apa ya paling tidak itu tadi tidak menolaknya ya. Maka Pak yang terpenting itu adalah apa? Isyrah sodri, yaitu apa? Diminta lapangkan dada kita untuk apa? Menerimanya ya, karena apa? Sumbernya adalah di hati kita. Maka ada yang mengatakan laisal al-aqlu ya fa innal aqla fil qalb laisa fil ras. Maka ada pepatah mengatakan innal aqla, sebenarnya akal itu ada fil qalb ya, di dalam apa? Hati. Laisa fil rasi, tidak di kepala. Kenapa? Karena sumber pemikiran kita, sumber akal kita dituntun oleh siapa? Hati kita gitu. Ya maka di dalam hadis disebutkan fa innal jasada fa inna fil jasadi apa? Mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Ketika di situ bagus maka bagus semuanya. Ketika buruk maka buruk semuanya. Ya, berarti apa? Sumbernya adalah pada hati kita. Ya, mau menerima atau tidak. Gitu. Maka kembali lagi ya al-kibr. Ya, al-kibr itu sumbernya ya sebenarnya penyakit. Maka kita diminta untuk ayyutohirul bahu minal adnas. Yang mensucikan, membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran. Salah satunya yang paling besar ya, sumber kemaksiatan yang paling besar itu ya al-kibr itu ya, karena dosa pertama kali yang ada itu disebabkan karena apa? Kesombongan ya, bagaimana sombongnya iblis terhadap Nabi Adam. Maka dikatakan al-kibr itu adalah batarul haq wa ghamdun nasi, bahwasannya kesombongan itu adalah batarul haq, berarti apa? Menolak kebenaran, wa ghamdun nasi, yaitu apa? Merendahkan. Sebagaimana perkataan iblis kepada Nabi Adam, dia diciptakan dari tanah, saya sedang dari api. Sehingga apa? Ghamdun nas, ya, merendahkan manusia yang lain. Maka disitulah iltizam ya. Kenapa kita harus iltizam ya? Ya, kemudian akan mendapatkan hidayah dikarenakan apa? Anak dolal ya, wasyaqo ya. Jadi dolal itu berarti sesat, asyaqo itu adalah kesempitan ya, ya, atau keberatan ya, atau sesuatu yang nggak enak buat kita ya. Itu disebabkan apa? Fil i'radi anhu ya, disebabkan karena kalau kita berada di dalam kesesatan ataupun hidup kita susah Pak, itu berarti yang harus kita telisik itu adalah ibadah kita ya. Jadi kalau hidup kita kok susah, hati orang tenang dan lain sebagainya, kok senantiasa ada permasalahan ini disusul ini dan kok nggak selesai nggak kelar, maka yang kita lihat adalah bagaimana ibadah kita ya, bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di sini sebabnya seseorang mendapatkan kesusahan di dalam hidup adalah dia al-i'radu anhu ya. Yaitu apa? Menentang, berpaling ya, terhadap hukum-hukum Allah, berpaling dari kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah ya, ketika seseorang istimsak bil wahyi akan mendapatkan sebuah as-sa'adah ya, sa'adah berarti sebuah kegembiraan, sebuah kemenangan ya, ya, ya.
Di dalam ayat disebutkan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Famanittaba'a, barang siapa yang mengikuti petunjuk, yaitu al-wahyu, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan pernah tersesat dan juga tidak merasa berat. Kehidupannya nggak akan merasa berat, karena hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia akan hidupnya isinya tenang dunia itu. Nggak dipikir banget. Sampai-sampai seandainya saja Pak, seandainya saja Allah memberikan nikmat kita bisa makan sama bisa memakai pakaian saja, itu sudah lebih dari cukup. Bisa makan saja sudah, itu pun nikmat bisa makan itu mengalahkan nikmat punya mobil Alphard, atau melebihi nikmat punya gedung yang mewah. Bisa makan saja sebenarnya nikmat tersebut apa? Melebihi seseorang mendapatkan hal tersebut. Berapa banyak orang yang punya gedung mewah, mobilnya luar biasa, tetapi tidak bisa makan. Kenapa? Stroke. Sehingga nikmat bisa makan itu luar biasa. Sehingga apa? Salah satu kuncinya adalah ittiba'u bil wahyi itu. Kenapa? Fala yadhillu wala yashqa. Dia tidak akan pernah tersesat dan dia tidak akan merasa berat. Kenapa? Ajaban li ali amril mukmin, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sungguh menakjubkan. Kenapa? Ketika dia dapat nikmat syukur, ketika dia dapat musibah sobat. Jadi urip nang dunya itu mesti digawe santai. Dibikin santai. Padahal kita sudah mengetahui, harus meyakini Pak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu ya memang harus kita yakini benar. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberi beban kepada suatu kaum seseorang itu di luar kemampuannya, gak mungkin. Mesti kita dianggap apa? Mampu. Tinggal kita itu mau berusaha dan bersabar atau tidak. Karena sudah jelas itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu sudah jelas. Maka waman a'rada an dzikri, maka barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa innalahu ma'isyatan dzurka, maka dia berada pada kehidupan yang berat. Ketika seseorang itu Pak berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang menjadikan Allah yang menjadikan hati kita tenang, Allah yang memberikan rezeki kita, Allah yang serba menurunkan kesenangan dan juga kesedihan. Sehingga Pak, kalau kemudian kita menghindar, berpaling dari kedekatan kita kepada Allah, padahal Allah adalah pemberi kegembiraan, pemberi kesedihan, terus kita mau dapat dari mana? Terkadang ada sebuah tulisan, dia mencari rezeki tetapi malah menjauh dari sang pemberi rezeki. Mencari rezeki tetapi malah menjauhi sang pemberi rezeki. Bekerja tapi sampai meninggalkan sholatnya. Sehingga bahwa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, maka dia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam kondisi apa? Buta. Dalam kondisi buta. Bayangkan. Di dunia saja ketika seseorang tidak bisa melihat, mesti gaya-gaya, apalagi ketika di akhirat. Maka di sini qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma takaffalallahu liman qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi alla yadilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Maka barang siapa yang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan dia bisa membaca Al-Qur'an kemudian mengamalkan isinya, wa amila bima fihi, mengamalkan apa-apa yang ada di dalam isi Quran itu, maka dia tidak akan Allah yadilla fid dunya, maka dia tidak akan tersesat di dunia, wala yashqa fil akhirah, maka dia tidak akan merasa berat di akhiratnya. Tidak akan pernah berat di akhiratnya, terlebih di dalam alam kuburnya.
Yang kata Rasul mengatakan waman naja fiha naja, waman halak fiha halak. Barang siapa ketika di alam kuburnya itu berhasil, tidak disiksa di alam kuburnya, maka dia selanjutnya sudah mulus, gitu. Mulus. Tapi fa'in halak fiha halak, maka ketika di alam kuburnya itu disiksa, maka seterusnya sebagai alamahnya. Maka sungguh kadang kita juga melihat kesedihan manakala melihat saudara kita kemudian meninggal tetapi tidak sholat, meninggal dalam kondisi yang tidak baik, teringat kehidupan setelah kematian ini gimana nanti, bagaimana kehidupannya. Nah ini maka sebelum kita pun juga sama-sama menyusul, pasti karena kita mesti mati, nggak mungkin kan? Tidak, pasti tinggal kita nunggu jatah saja, jatah waktunya kapan yang tidak bisa kita prediksi. Yang penting kita berusaha untuk apa? Golek sangu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sudah takawul mau tidak mau, entah mau jadi ahlu dzikir, mau jadi ahlu ilmu, ahlu ibadah, yang penting kita adalah keikhlasan kita bangun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah bahwasannya kul in dolaltu fa innama adilu ala nafsi. Ini sungguh ketika seseorang itu sebenarnya berada di dalam kesesatan itu sebenarnya dirinya sendiri. Maka ketika orang berbuat baik itu pasti akan kembali pada dirinya sendiri. Ketika dia berbuat buruk, maka itu pun keburukan sebenarnya untuk dirinya sendiri. Maka di situ ternyata Pak unsur akhauka doliman au madluman. Tolonglah saudaramu itu ketika saudaramu itu zoliman au madluman. Yaitu apa? Zoliman, dia berbuat dolim, ataupun tolong saudara kita yang sedang apa? Terdolimi. Sampai sahabat mengatakan tentu kami ya Rasulullah. Tentu ketika ada orang yang terdolimi pasti dia akan apa? Menolong. Kaifa ansuru idza kana zaliman. Bagaimana ketika seseorang, bagaimana kita menolong seorang yang berbuat zalim? Ternyata apa? Tidak hanya yang istilahnya butuh pertolongan, hakikatnya itu bukan hanya orang yang terzalimi, bahkan yang berbuat zalim itu pun itu sebenarnya membutuhkan apa? Pertolongan. Kenapa? Ketika seseorang berbuat zalim, hakikatnya telah mendolimi diri sendiri. Sampai kemudian para sahabat, kok gitu ya Rasul, kok disuruh menolong orang yang mendolimi dan menolong orang yang dizolimi. Ternyata Pak, sahabat pun mesti kalau ada yang didolimi, terzolimi, mesti secara hati nurani pasti akan menolong. Ternyata kemudian kaifa ansuru idza kana zaliman. Lalu bagaimana aku menolong orang yang berbuat zalim? Kemudian Rasul pun mengatakan tahjuzuhu aw tamna'uhu. Yaitu apa? Hentikanlah, cegahlah, jangan sampai apa? Berbuat zalim. Nah ini bagian dari apa? Menolong orang. Ternyata yang butuh pertolongan bukan hanya sekedar kepada orang yang terzalimi, juga orang yang menzalimi. Karena apa? Setiap keburukan hakikatnya adalah kembali kepada dirinya. Setiap kebaikan pasti akan kembali kepada dirinya juga. In ahsantum li anfusikum. Bahwasanya ketika seseorang yang berbuat baik, maka di situ kebaikan akan kembali kepada dirinya. Cukup Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kalau kita ingin mendapatkan al-hidayah at-tamah was-sa'adah al-haqiqiyah, mendapatkan hidayah yang sempurna, petunjuk yang baik, kemudian kehidupan yang senang, menggembirakan dan selamat, adalah ittiba' li kitabillah, yaitu kita mengikuti Al-Quran dikit demi sedikit. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman, kemudian Allah berikan hidayah kita dan sa'adah kepada kita di dalam kehidupan kita, yaitu kita ini, yaitu di dunia wal akhirah. Dan cukup sekian, jika ada kurangnya mohon maaf. Akhir kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.